Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Buttfast mengatakan dia kembali ke benua timur karena bosan dan berencana untuk menumbuhkan keadilan dan menyelamatkan orang dari penderitaan. Namun, dia menemukan benua timur, yang penuh dengan kejahatan, tidak ada harapan. Jadi, dia pergi ke Celestial Burial Valley untuk menghilangkan kebosanannya. Secara mendadak, dia memasuki lembah pemakaman surgawi dan mencoba memeriksa apakah seorang surgawi benar-benar dimakamkan di sana. Dia tidak pernah menyangka dia berjalan ke arah mantra pembunuhan, yang penuh dengan retakan void yang berbahaya. Secara umum, void crack dapat digunakan untuk melakukan perjalanan antara dua tempat seperti perangkat teleportasi. Namun, retak void yang sebesar jarum atau pedang sangat berbahaya bagi pembudidaya. Setelah seorang kultivator terkena void crack, sebagian tubuhnya akan dipindahkan ke tempat lain, tidak peduli seberapa kuat fisik kultivator itu. Oleh karena itu, Buttfast bingung. Akhirnya, dia meledakkan ratusan artefak sihirnya untuk memperbesar void crack menjadi sebuah gua. Kemudian, dia melompat ke dalam gua. Saat berikutnya, dia muncul di jalan kenaikan surgawi. Sayangnya, aku tidak menyangka akan diintimidasi oleh manusia di jalan kenaikan surgawi karena aku adalah serigala yang bijak dan agung. Hidup saya benar-benar sengsara dalam beberapa bulan terakhir ini. Ketika saya mencoba meminta makanan dari mereka, mereka mengusir saya. Untuk menghindari buang air besar sembarangan, saya pipis di pohon, tetapi saya tetap diserang oleh mereka. Ini benar-benar dunia yang kejam tanpa keadilan. Buttfast berkata dengan sedih sambil menatap Suke dan Jiang Hongyan seolah-olah dia ingin menerima penghiburan dari mereka. Suke dan Jiang Hongyan bertukar kontak mata dengan senyum masam saat mereka menggelengkan kepala. Seperti yang dikatakan Buttfast, dia datang ke tempat ini dari void crack secara tidak sengaja, yang berarti pintu masuk ke jalan kenaikan surgawi bukanlah di lembah pemakaman surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali ke empat benua melalui void crack yang sama dengan yang Buttfast dapatkan di sini. Lagi pula, kekosongan adalah sesuatu yang ilusi, muskil, dan tidak dapat dipahami oleh hampir semua orang. Secara teknis, jika Buttfast bisa datang ke Road of Heavenly Ascension melalui void crack, Suke dan Jiang Hongyan juga harus bisa kembali ke empat benua melalui itu. Namun, masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana kembali ke empat benua bahkan jika mereka dapat menghancurkan kekosongan itu. Entry sembrono ke void crack seperti melompat ke lautan luas. Tanpa navigasi, mereka hanya akan mengikuti pasang surut dan arus, dan tidak ada yang tahu kemana pasang surut dan arus akan membawa mereka. Brengsek, mengapa Anda melihat satu sama lain? Yang saya butuhkan adalah penghiburan Anda. Buttfast berteriak segera karena dia tidak tahan diabaikan oleh mereka. Jiang Hongyan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suke juga tidak ingin berbicara dengan Buttfast. Dia mengira Buttfast akan memberi mereka kabar baik. Tapi ternyata mereka tetap tidak bisa kembali ke empat benua. Buttfast sangat bagus untuk apa-apa. Hei, bocah nakal, jangan bungkam aku, ayo gaya bebas. Yo, aku melihat ke langit, bulan begitu tinggi. Sial, lirik yang salah. Hei, jangan pergi. Kemana kamu pergi? Apakah Anda akan makan malam? Tunggu aku. Akhirnya, Suke terus bergerak maju di sepanjang jalan kenaikan surgawi bersama dengan Jiang Hongyan dan Buttfast. Sejak mereka tiba di tempat ini, mereka belum menemukan petualangan apapun. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa peluang bagus atau keberuntungan di sini. Namun, jalan kenaikan surgawi telah dibuka selama bertahun-tahun. Hampir semua peluang atau keberuntungan telah diambil. Seluruh tempat itu cukup sunyi. Tidak ada yang luar biasa kecuali ki spiritualnya yang kuat. Namun, mereka bisa melihat bekas pertempuran di mana-mana. Orang akan berkelahi karena konflik kecil atau barang berharga. Suke bahkan tidak menemukan ramuan, apalagi peluang atau kekayaan. Mereka berkeliaran di sekitar area ini. Akhirnya, mereka berjalan melewati padang rumput terbuka dan berhenti di depan air terjun. Mereka tidak menemukan jejak pembudidaya di sini. Itu adalah tempat yang tenang dan indah, di mana kupu-kupu berwarna-warni beterbangan. Tunggu, ada gua di belakang air terjun, kata Buttfast, menunjuk ke air terjun. Suke dan Jiang Hongyan berbalik dan menemukan sebuah gua kecil di belakang air terjun.
itu disembunyikan dengan sangat cerdik sehingga tidak ada yang bisa melihatnya tanpa pengamatan yang cermat. Sepertinya belum ada yang memasuki gua ini sebelumnya. Mari kita lihat saja. Mungkin kita benar-benar dapat menemukan sesuatu di dalam, kata Suke sambil menatap Jiang Hongyan dengan gembira. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju air terjun mengikuti Suke. Buttface mengangkat bagian belakang saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Jika ada bahaya, dia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Namun, gua itu entah kenapa sepi. Suke, yang berjalan di depan, memasuki gua dengan mulus tanpa menemukan mantra pelindung. Setelah itu, angin sejuk membelai pipinya. Udara di dalam gua dipenuhi dengan keharuman yang lembut, yang begitu menyegarkan. Apa itu? Pada saat ini, Jiang Hongyan, yang berada di belakang Suke, juga merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, yang sedikit mengejutkannya. Dia melihat sekeliling dan memusatkan pandangannya pada danau kecil di tengah gua. Kemudian, dia berkata dengan heran, tampaknya itu adalah sumsum jiwa. Bagaimana bisa begitu banyak sumsum jiwa disimpan di sini? Sumsum jiwa, Suke, yang juga terkejut, memandangi danau susu itu. Ding, sumsum jiwa terdeteksi. Haruskah sistem memulai ekstraksi? Nada peringatan sistem bergema di benak Suke saat kotak teks muncul di depan matanya. Soul Marrock kondensasi esensi langit dan bumi, hanya dapat dihasilkan di tempat dengan topografi khusus setelah bertahun-tahun. Efek, dapat menjernihkan pikiran pengguna selama kultivasi. Itu bisa mempercepat kecepatan kultivasi kekuatan jiwa dan konotasi Tao 30% dan juga akan memperkuatnya. Juga, itu bisa digunakan dalam alchemy? Wow, ini luar biasa. Mata Suke langsung berbinar. Ini bisa disebut keberuntungan. Di jalan kenaikan surgawi di mana banyak pembudidaya telah menjelajah, mereka berhasil menemukan tempat dengan sumsum jiwa yang melimpah, yang tampaknya belum ditemukan oleh orang lain, hanya dengan berkeliaran. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Zeng benar. Gadis kecil, kismetmu benar-benar luar biasa, kata Suke sambil menatap Jiang Hongyan sambil tersenyum. Jiang Hongyan juga menjawab sambil tersenyum, kismetmu juga luar biasa. Suke terkejut dengan jawabannya. Kemudian, dia menyadari Jiang Hongyan berbicara tentang bagaimana dia mendapatkan arahan dengan melempar sepatu. Namun, intinya dia tidak mengaktifkan laki auranya sekarang. Mereka dapat menemukan tempat ini mungkin karena kismet Jiang Hongyan yang luar biasa. Bocah kecil, ini adalah tempat yang sempurna untuk kultivasi terpencil. Sumsum jiwa ini cukup untuk mendukung kultivasi terpencil kami selama beberapa dekade. Saya juga bisa mengambil kesempatan ini untuk memadatkan untaian jiwa yang telah diambil itu. Jiang Hongyan berkata dengan tenang dengan senyum tipis. Barang berharga yang baru ditemukan tidak menyebabkan perubahan suasana hati padanya. Sepertinya semua barang berharga ini cukup umum baginya. Suke terkesan dengan kata-katanya. Jika dia melakukan kultivasi terpencil di sini, dia akan mencapai tahap menyeberangi bencana dalam 2 atau 3 tahun dan konotasi Tao-nya akan lebih kuat. Kemudian, dia akan dapat menghadapi kaisar yang memiliki 2 artefak surgawi dengan percaya diri. Namun, menurut gayanya, mustahil baginya untuk tidak melakukan apa-apa di jalan kenaikan surgawi, yang penuh dengan ketidakpastian. Tanpa menimbulkan masalah, dia akan merasa tidak nyaman. Saat ini, Buttface menyelinap ke dalam gua. Ketika dia melihat danau sumsum jiwa, dia langsung berteriak saat dia bergegas ke sana. Melolong, bocah cilik, aku tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat yang bagus. Luar biasa. Saya akan berenang di danau itu dengan dayung serigala. Bang! Pada saat terakhir yang memungkinkan, suara garing bisa terdengar. Berkat matanya yang tajam dan tangannya yang lincah, Suke menghentikan Buttface dengan memukul keningnya. Danau ini penuh dengan sumsum jiwa. Jika Buttface berenang di dalamnya, itu akan berubah menjadi danau racun jiwa. Melolong, bocah kecil, biarkan aku pergi. Saya ingin berenang. Berengsek, mengapa Anda mengangkat saya? Aduh, Buttface meronta sambil mengutuk. Namun, Suke masih mengangkatnya dan melemparkannya keluar gua. Setelah itu, Suke menyegel pembukaan gua dengan beberapa mantra pembatas untuk menghentikan Buttface membuat masalah di dalam. Oke, akhirnya orang ini diusir. Sekarang kita bisa tenang untuk berkultivasi. Suke berbalik dan bertepuk tangan.
Jiang Hongyan duduk di depan Soul Maros dengan kaki terlipat. Dia melepas topeng berkulit manusia. Wajahnya yang sangat cantik sangat mempesona. Suke berjalan ke arahnya dan berkata dengan nakal, "Ayo, mari berkultivasi dan mendominasi dunia ini bersama-sama." Setelah mengatakan itu, dia mulai menyentuhnya, meletakkan tangannya di bahunya. Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis, "Bocah cilik, apakah kamu yakin akan berkultivasi bersamaku?" Dia menatap Suke dengan matanya yang cerah dan jernih. Rupanya, dia tahu Suke tidak bisa melakukan kultivasi terpencil di tempat ini menurut gaya ini. Itu akan lebih serius daripada membunuhnya. Hanya berkeliaran dan kembali setelah 1 bulan. Saya akan di sini menunggu untuk Anda. Jiang Hongyan berkata dengan lembut sebelum Suke bisa menjawab. Dia sangat perhatian dan tidak ingin memaksa Suke untuk tinggal bersamanya di tempat ini. Dia bahkan berharap Suke tidak akan menahan diri ketika dia bersamanya. Apalagi, dia hanya butuh 1 bulan untuk memadatkan jiwanya. Setelah itu, mereka bisa mengambil sumsum jiwa yang tidak terpakai. Keduanya tidak perlu melakukan kultivasi terpencil di sini. Tidak, aku ingin tinggal di sini bersamamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu bahkan untuk 1 menit pun. Suke tidak ingin pergi. Dia meraih lengan Jiang Hongyan dan mengucapkan kata-kata lembek. Untungnya, Budfest tidak ada di dalam gua. Kalau tidak, dia akan meludahkan darah di tempat. Jiang Hongyan menyeringai. Dia menggelengkan kepalanya dengan malu saat melihat Suke memeluk lengannya seperti bocah nakal. "Melolong, bocah cilik, keluarlah, aku menemukan sesuatu yang penting." Budfest berteriak kegirangan saat ini. Dia berhasil membuat lubang pada mantra pembatas Suke dan memasukkan kepalanya. "Astaga! Budfest, beraninya kamu merusak kencan kita." Suke berdiri dan menatap kepala Budfest dengan marah. Budfest tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih mencoba memasuki gua melalui lubang yang dia buat sambil berteriak dengan penuh semangat, "Ayo, bocah kecil. Saya memasang jebakan 2 bulan lalu, yang akhirnya menangkap beberapa ikan." "Apa-apaan? Apa kau tahu cara memasang jebakan?" Suke segera mengerutkan kening. Gemuruh. Sebelum dia sempat memikirkannya dengan hati-hati, ledakan besar yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari luar gua, yang membuat gua itu bergetar hebat. "Omong kosong, Budfest, apa yang telah kamu lakukan? Gua itu akan runtuh." Mata Suke membelalak. Mereka menemukan tempat sepi ini dengan susah payah. Namun, rencananya untuk melakukan kultivasi terpencil bersama Jiang Hongyan telah dirusak. "Bocah cilik, ayo tinggalkan tempat ini." Jiang Hongyan berdiri tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka tahu mereka bisa melindungi gua dengan seni sihir, tampaknya bencana yang mengerikan pasti terjadi di luar untuk membuat ledakan besar. Lebih dari 100 pembudidaya berkelahi. Juga, pertarungan semakin dekat dengan mereka. Oleh karena itu, tidak perlu melindungi gua yang tidak berguna ini. Mereka dapat meninggalkan gua, tetapi sumsum jiwa harus diekstraksi. "Sistem, ekstrak semua sumsum jiwa di sini." Suke memesan setelah mengaktifkan sistem. Suara mendesing. Seutas cahaya menyembur keluar dari tubuhnya, yang berubah menjadi kekuatan tak berwujud. Kemudian, semua sumsum jiwa di danau diambil seperti air suci yang hidup. Ketika dia hendak pergi, dia melihat lingkaran cahaya redup di dasar danau yang kering. "Apa?" Suke mau tidak mau mendekat untuk melihat-lihat. Kemudian, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kristal susu ada di dasar danau, yang sebesar semangka. Kristal sumsum jiwa. Jiang Hongyan juga terkejut dengan benda itu. Itu adalah kristal yang dihasilkan dari akumulasi Soul Maros setelah bertahun-tahun. Sepotong kecil sama kuatnya dengan seluruh danau sumsum jiwa. Saya tidak menyangka yang ini bisa sebesar ini. Sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan? Dia mengerutkan kening dengan bingung. "Kami tidak punya waktu untuk berpikir. Ayo keluar dari tempat ini dulu." Suke melambaikan tangannya untuk mengekstrak kristal itu. Kemudian, dia berlari menuju pintu gua sambil memegang tangan Jiang Hongyan. Budfest juga mengikuti mereka dengan penuh semangat sambil berteriak, "Aku berhasil." Suke sangat marah sehingga dia hampir ingin menghancurkan Budfest sampai mati. Ketika mereka keluar dari gua, mereka menemukan pegunungan di luar gua telah pecah. Batu-batu bukit menggelinding kemana-mana.
Mereka masih bisa mendengar suara keras di kejauhan, bersamaan dengan tangisan melengking dan ratapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Untaian merah samar muncul di air terjun yang mengalir dari atas, yang mengeluarkan bau darah. Kemudian, air terjun menjadi semakin merah, dan bau darah juga semakin kuat. Buttfast, apa yang telah kamu lakukan? Suke mengerutkan kening saat dia melihat Buttfast. Air terjun itu dipenuhi darah, yang berarti setidaknya 100 orang tewas. Buttfast juga berkata dengan heran, sialan, mengapa begitu banyak orang terbunuh? Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, tidak, ada yang salah. Saya melewati lembah di belakang gunung ini. Namun bukaan lembah itu terhalang oleh sebuah batu besar. Saya tidak bisa memindahkannya. Jadi saya menaruh mantra di atas batu itu, sehingga orang lain bisa terpikat ke sini untuk menghancurkan batu itu. Big Bang bisa jadi disebabkan oleh hantaman batu itu. Tapi saya juga tidak tahu mengapa begitu banyak orang yang terbunuh. Mantra macam apa yang kamu tempatkan di batu itu? Suke berkata dengan malu. Sepertinya Buttfast tidak membohongi mereka, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada apa-apa. Buttfast menggaruk kepalanya dan berkata, itu hanya selembar kertas kuning biasa, dan saya menulis di atasnya, siapapun yang berani merobeknya akan kehilangan semua anggota keluarga. Jika kamu bukan pengecut, masuk saja dan lawan aku. Petik 2. Petik 2. Bibir Suke berkedut. Anjing ini sangat jahat. Ini benar-benar masalah besar. Mungkinkah batu raksasa itu menghancurkan orang-orang itu setelah dihancurkan oleh mereka, kata Buttfast. Tidak mungkin mereka dibunuh oleh batu itu. Suke tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin saat dia melihat ke pegunungan yang rusak di kejauhan, saya khawatir ada sesuatu yang berharga tersembunyi di balik batu itu, yang memicu pertarungan berdarah. Namun, itu tidak masuk akal. Biasanya, bahkan jika mereka memulai pertarungan berdarah untuk memperebutkan barang-barang berharga, mereka tidak dapat membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Dia mengamati para pembudidaya di jalan kenaikan surgawi. Sebagian besar dari mereka telah mencapai tahap pelatihan Void. Hanya beberapa pembudidaya yang belum mencapai tahap pelatihan Void. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, masih tidak mungkin ada korban sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Hei, bocah cilik, lihat, mengapa darah di sungai berbalik melawan arus air? Brengsek, ini sangat aneh. Buttfast berteriak kaget sambil menunjuk ke arah sungai dan air terjun. Mendengar itu, Suke dan Jiang Hongyan berbalik. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Air terjun besar dan sungai masih mengalir ke bawah seperti biasa. Namun, darah di sungai itu memancar ke arah hulu sungai seolah-olah ada yang mengambil darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seketika, Suke dan Jiang Hongyan menatap gunung di kejauhan dengan serius. Suasana menyeramkan dan firasat buruk menyebar ke area ini secara bertahap. Gemuruh. Ledakan semua seni sihir masih bergema di pegunungan, bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan. Firasat buruk semakin dekat. Segera, mereka bisa melihat beberapa sosok melarikan diri dengan gila-gilaan di langit. Sepertinya mereka dikejar oleh sesuatu. Suke mengerutkan kening saat dia memeriksa pegunungan dengan kekuatan jiwanya, tetapi tidak dapat menemukan apapun di belakang mereka. Dari apa mereka melarikan diri? Suara mendesing. Kemudian, Suke melambaikan tangannya untuk menciptakan awan dengan kekuatan luar biasa di langit, yang menghentikan orang-orang yang melarikan diri seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Rekan-rekan kultivator saya, tolong tunggu sebentar, teriak Suke. Namun, sepertinya semua orang sangat ketakutan. Mereka terus berlari ke depan dengan gila-gilaan dan mengabaikan suara Suke. Bang! 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 Bersamaan dengan beberapa suara tumpul, orang-orang itu langsung jatuh seperti lalat yang dirobohkan oleh pemukul lalat. Ah, ini sangat aneh. Suke melambaikan lengan jubahnya. Kemudian, awan kekuatan lembut dalam bentuk air laut membungkus orang-orang itu dan mengirim mereka ke tanah dengan selamat. Orang-orang sepucat hantu karena teror. Mereka berdiri dan hendak melarikan diri lagi, tetapi mereka tertahan di tempat mereka jatuh oleh air laut yang diciptakan oleh Suke. Mereka mulai berteriak, lari, lari untuk hidupmu. Rekan-rekan kultivator saya, tidak ada yang ada di belakang Anda. Apa yang Anda takutkan? Apa yang terjadi di tempat itu?
Suke berjalan dan bertanya. Mendengar pertanyaan Suke, para pembudidaya tiba-tiba berbalik. Kemudian mereka duduk di tanah, saat mereka menghela nafas lega. Dengan rasa takut yang melekat di wajah mereka, Anda bisa melihat bahwa dahi mereka ditutupi oleh keringat dingin. Katakan saja pada kami apa yang terjadi di pegunungan itu? Buttfast tampak galak, bergegas dan berteriak. Para pembudidaya, yang sudah sangat ketakutan, dikejutkan oleh Buttfast dan hampir putus asa lagi. Cukup, Buttfast, rekan-rekan kultivator saya, apa yang terjadi? Suke bertanya lagi. Dia menjadi sedikit tidak sabar. Pada saat ini, seorang kultivator, yang bibirnya masih gemetar, memandang Suke dan berkata dengan ketakutan, ada nyamuk iblis pemakan surga di pegunungan itu, nyamuk iblis pemakan surga yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, nyamuk iblis pemakan surga telah muncul kembali di jalan kenaikan surgawi. Kami ditakdirkan. Kita ditakdirkan. Nyamuk iblis pemakan surga? Suke terkejut. Rupanya, dia belum pernah mendengar spesies ini sebelumnya. Oh tidak. Jiang Hongyan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jika nyamuk iblis pemakan surga benar-benar telah muncul kembali, kita harus segera pergi. Apakah nyamuk iblis pemakan surga begitu mengerikan? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun namanya cukup mengintimidasi, tidak mungkin begitu mengerikan. Jika kita melarikan diri sebelum pertarungan, aku tidak akan punya waktu untuk bersikap tangguh. Ini bukan gaya dari fraksi surga yang meledak. Nyamuk iblis pemakan surga seperti mayat hidup. Jika Anda menghancurkan tubuhnya, ia masih bisa hidup. Itu hanya bisa dibunuh dengan menghancurkan kepalanya dengan tepat. Namun, nyamuk setan pemakan surga juga dapat berkembang biak dengan cepat. Itu menyebalkan darah pembudidaya. Ketika darah seorang kultivator dihisap oleh jenis nyamuk ini, lebih dari 1000 nyamuk iblis pemakan surga akan dihasilkan dari tubuh kultivator. Mustahil untuk membunuh semua nyamuk. Setelah mengatakan itu, Jiang Hongyan berkata dengan ragu sambil menggelengkan kepalanya sedikit, menurut pengetahuan saya, nyamuk iblis pemakan surga telah diberantas lebih dari 5000 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa muncul kembali sekarang? Kunjungi freeomegaebnovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Orang mati hidup, itu hanya bisa dibunuh dengan memukul kepalanya. Itu juga menghisap darah dan berkembang biak di tubuh manusia? Brengsek, apakah kombinasi zombie, vampir, dan alien? Juga, itu harus menjadi versi alien yang ditingkatkan, karena dapat mereproduksi lebih dari 1000 nyamuk dalam tubuh satu orang. Suke terkejut. Namun, dia menghela nafas lega setelah mendengar kalimat terakhir dari kata-kata Jiang Hongyan, gadis kecil, kamu bilang spesies ini telah diberantas lebih dari 5000 tahun yang lalu. Apa itu berarti kita juga bisa melakukannya sekarang? Tidak, itu mungkin pada saat itu, tapi aku khawatir tidak mungkin melakukannya sekarang. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan serius. Saya telah mempelajarinya dari beberapa buku kuno. Lebih dari 5000 tahun yang lalu, seluruh benua Xuanzhen hampir dihancurkan oleh lebih dari 1000 nyamuk iblis pemakan surga. Tak terhitung orang yang meninggal saat itu. Dalam satu hari, jumlah nyamuk iblis pemakan surga telah meningkat menjadi lebih dari 100 juta. Bahkan pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage tidak bisa mengalahkan mereka. Akhirnya, 20 kultivator di tahap alam surgawi bekerja sama untuk membasmi nyamuk iblis pemakan surga. Di antara mereka, seorang kultivator di tahap alam surgawi mengorbankan nyawanya selama pertarungan. Apa maksudmu 20 pembudidaya di tahap alam surgawi bekerja sama, dan salah satu dari mereka bahkan terbunuh? Suke terkejut. Saya kira kita benar-benar harus melarikan diri sekarang. Bahkan pembudidaya di tahap alam surgawi dapat dibunuh oleh nyamuk ini. Ini mengerikan. Inilah yang dikatakan catatan dalam buku-buku kuno. Hampir semua orang di benua Xuanzhen mengetahui hal ini. Itu adalah bencana besar. Tanpa para pembudidaya di tahap alam surgawi, benua Xuanzhen akan hancur dalam beberapa hari. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat gunung itu lagi, ekspresinya menjadi sangat serius dan khawatir. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang melarikan diri juga secara bertahap sadar. Mereka berdiri dan berkata dengan ketakutan, rekan-rekan kultivator saya, ayo pergi dari sini. Nyamuk iblis pemakan surga bahkan bisa melahap surga? Saya khawatir jalan kenaikan surgawi akan hancur.
Kita tidak bisa tinggal di sini? Tunggu, katakan saja bagaimana nyamuk setan pemakan surga ini muncul kembali di dunia ini? Suke bertanya. Para pembudidaya sedikit mengubah ekspresi mereka dan mulai saling menatap tanpa berkata-kata. Sepertinya mereka tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Suke mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kamu punya 3 napas untuk mengatakan yang sebenarnya, atau aku tidak keberatan melemparmu kembali ke gunung itu lagi? Mendengar itu, para pembudidaya sedikit gemetar. Kemudian, mereka berkata dengan tergesa-gesa, rekan kultivator saya, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saint Palace mendistribusikan peta pencarian surgawi. Mereka mengatakan bahwa jalan tertentu menuju ke ujung jalan kenaikan surgawi. Selama kita berjalan di jalan itu dari pintu masuk lembah, kita akan menemukan kesempatan untuk menjadi celestial. Istana Suci, Jiang Hongyan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Para pembudidaya berkata, menganggukkan kepala, benar. Ini adalah peta yang didistribusikan oleh Saint Palace. Dikatakan bahwa peta ini adalah replika dari peta kuno. Salah satu dari mereka mengeluarkan peta yang dicetak di atas kulit dan menyerahkannya kepada Jiang Hongyan. Kemudian, mereka terus berkata, kami pergi ke tempat itu bersama dengan orang-orang di Saint Palace. Kemudian, kami menghancurkan batu raksasa itu bersama-sama. Tapi kami tidak menyangka sarang nyamuk iblis pemakan surga ada di balik batu itu. Saat batu itu dihancurkan, semua nyamuk beterbangan. Lebih dari 3.000 orang tewas seketika. Untungnya, kami berada di bagian belakang grup, jadi kami berhasil melarikan diri. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Mereka menangis karena berhasil selamat dari serangan nyamuk atau karena baru ingat adegan berdarah itu. Suke juga bisa membayangkan adegan itu, ketika batu itu dihancurkan, anggota tim mereka mati satu demi satu di depan mereka. Mereka juga melihat ribuan nyamuk iblis pemakan surga baru keluar dari mayat anggota tim mereka dan terus melahap sisanya. Dengan cara ini, setidaknya 3 juta nyamuk iblis pemakan surga baru akan dihasilkan dari 3.000 orang itu. Ini sangat mengerikan. Tidak mungkin, jika memang ada begitu banyak nyamuk setan pemakan surga di gunung itu, mengapa tidak ada dari mereka yang mencoba mengejarmu? Suke bertanya dengan ragu. Dia terus mencari di gunung, tetapi tidak menemukan apapun selain para pembudidaya ini. Nyamuk-nyamuk terbang di sepanjang jalan itu, seorang kultivator segera menjawab. Saya perhatikan sebagian besar nyamuk iblis pemakan surga terbang ke lembah. Saya kira ada sesuatu yang menarik mereka. Untuk nyamuk iblis pemakan surga, hal yang lebih menarik daripada darah para pembudidaya hanya bisa menjadi darah surgawi. Kultivator lain berkata dengan ketakutan. Darah surgawi. Bocah cilik, datang dan lihat peta ini. Jiang Hongyan berkata dan menyerahkan peta yang baru saja diberikan oleh para pembudidaya kepada Suke. Suke melihat peta dan menemukan rute terperinci di atasnya. Di samping rute, ada beberapa karakter kuno, yang terlihat seperti buku harian atau kata-kata terakhir yang ditulis oleh seorang kultivator kuno. Setelah membaca huruf-huruf itu dengan cepat, ekspresi Suke berubah, dan dia langsung melebarkan matanya. Dia memusatkan pandangannya pada beberapa kata dan berteriak kaget, mantra pemecah ruang.